Amalan yang paling standar itu sholat, yang paling pokok, tidak membutuhkan biaya, kan? Kemudian juga semua kemampuan kita diberikan keluangan oleh Allah ke lapangan, nggak bisa berdiri, kita bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa sambil berbaring, diberikan ke lapangan yang sangat nyaman. Berbeda dengan zakat kan, yang ada nisabnya, ada haulnya, haji yang menggabungkan antara harta dengan fisik dan kondisi keadaan juga situasinya, gitu kan? Nah, sholat, masya Allah, sangat lapang. Jadi cek di standar yang ini. Kalau kita ingin meningkatkan iman kita sehingga menguatkan imun kita, dari situ akan keluar nanti derivasi kata iman dari akarnya yang paling awal, yaitu al-amnu, aman, tenang. Jadi orang beriman itu teman-teman, ketika imannya benar, imannya meningkat, maka yang pertama Allah berikan pada dirinya ketenangan. Ya, ketenangan. Ada perasaan tenang, nyaman, enak, damai gitu keadaan hati itu dalam segala suasana. Makanya Masya Allah riwayat yang sampai kepada kita ajaban ya li amril mu'min. Masya Allah sangat mengagumkan perkara orang beriman itu, sangat mengagumkan ya. Apabila dia mendapatkan kesuksesan dia bersyukur, apabila dia merasakan suasana duka dia pun bersabar. Jadi nggak ada bedanya antara suka dengan duka ya. Jadi yang terlihat tuh yang dirasakan suasananya aja tidak sama, tapi cara menyikapinya karena diberikan tuntunan jadi rasanya serupa, sama-sama ujian, sama-sama peningkatan kualitas. Dan disikapi dengan cara yang bijak sehingga berhasil di situ. Ya, ketika suka dia bersyukur, ketika duka dia bersabar. Dan itu yang punya, alhamdulillah cuma di Islam. Nggak percaya silahkan cek. Di mana Anda temukan konsep sabar dan syukur? Ya, cek di kitab sucinya masing-masing. Silahkan dilihat. Ya, tunjukkan gitu. Sabar dan syukur di mana ditemukannya perpaduan itu. Ya, cuma di Quran. Ya, kalau orang menjelaskan ceramah, tausiah atau pengembangan dalam konsepsi apapun bisa. Tapi di mana sumber utamanya? Di Quran. Silahkan cek. Syukur ditemukan, sabar ditemukan. Ya, la in syakartum la azidannakum. Quran surah ke-14 ayat 7 itu kan yang konsepnya tentang syukur. Sabarnya di mana? Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dijelaskan lagi bagaimana cara sabar, dijelaskan bagaimana cara syukur, ada semuanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ketenangan diberikan. Kata iman itu, al-iman itu kan akarnya seperti saya terangkan di pertemuan lalu, akar paling utamanya dari kata al-amnu. Nah, makanya di Quran disampaikan ulaika lahumul amnu, ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman alladzina amanu, kan? Orang-orang yang beriman itu dan imannya benar, cara berimannya, maka yang pertama Allah berikan kepada mereka ulaika lahumul amnu. Mereka diberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwanya. Diminta menguatkan iman. Dengan menguatkan iman itu kita akan tenang. Ya, cara menguatkannya pertama aspek ritual, tunaikan sholat. Sholat itu fungsinya mengingat Allah sebagai zikir kepada Allah. Fungsi zikir itu menenangkan hati. Jadi semua terkorelasi. Nanti setelah hati tenang, ada kenyamanan dalam hati, al-insyirah itu, maka ketenangan itu akan membimbing kita beraktivitas, berikhtiar. Dan ketenangan itu yang menghadirkan petunjuk Allah datang. Makanya orang tenang itu cenderung bijak. Karena bisa menata semua pola-pola tindakan yang akan dia lakukan. Bertuturnya pun terasa. Ya, terasa lebih terstruktur, lebih rapi, lebih baik. Tindakannya lebih terukur. Karena dia punya peta-peta, pola-pola. Apa yang harus dia siapkan sebelum dia bertindak, itu yang tenang. Ya, oke, sering saya katakan jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Jadi penting menjaga ketenangan jiwa itu. Ini, ya, konsepsinya ini. Sehingga tenang berkehidupan, tenang pulang dan kembali kepada tempat yang menenangkan.